Shalom saudara terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi satu lagu pujian bagi Tuhan, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Bapa di dalam sorga, segala hormat pujian bagimu Tuhan Yesus. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ialah firman-Mu Tuhan menjadi benih yang manis bagi kami Tuhan.
Ajar kami melakukan setiap firman-Mu Tuhan, setiap kehendak dan rancangan-Mu Tuhan. Dan bagi hamba-Mu Tuhan Yesus, menyampaikan firman-Mu Tuhan, rendahkan hati hamba-Mu Tuhan Yesus, agar hamba-Mu tidak mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Pakai mulut lidah bibirnya Tuhan, bahkan hikmat dan kebijaksanaannya hanya datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami Tuhan dengan firman-Mu. Siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara terkasih. Pada saat hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang penderitaan. Penderitaan. Kita akan belajar tentang penderitaan dari kitab Amsal 27 ayat 9. Kita akan belajar tentang penderitaan. Apa sih maksud penderitaan menurut Amsal 27 ayat 9. Dan saya juga akan menjelaskan dari beberapa firman Tuhan lainnya dari Alkitab supaya kita mengerti apa sih maksud tujuan dari sebuah penderitaan yang kita alami di dalam dunia ini. Nah, saya akan bacakan bagi kita semua Amsal 27 ayat 9. Amsal 27 ayat 9. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Nah, penderitaan itu sangat-sangat besar pengaruhnya sampai kepada jiwa kita, sehingga jiwa kita robek. Sehingga banyak sekali orang menderita yang berkata, aduh Tuhan, menderita sekali, aduh capek aku, dan lain sebagainya. Karena memang penderitaan benar-benar sangat merobek jiwa setiap manusia, siapapun kita, dari kalangan apapun kita. Penderitaan benar-benar sangat merobek jiwa kita, sehingga membuat tubuh kita menjadi seperti kelelahan, pikiran kita seperti stres, susah, bahkan tubuh kita benar-benar seperti memikul beban berat yang sangat-sangat berat. Tapi kita juga harus belajar maksud dari sebuah penderitaan yang kita alami itu apa? Apa sebenarnya tujuan dari penderitaan ini? Pada dasarnya Allah tidak menginginkan manusia menderita. Allah benar-benar tidak ingin manusia menderita. Oleh sebab itu ketika Adam diciptakan, Allah sudah mempersiapkan segala sesuatunya, baik tumbuh-tumbuhan, baik hewan, baik air, daratan, cahaya, kegelapan, benda-benda penerang. Hanya satu yang Tuhan katakan, jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu saja. Jadi pada dasarnya manusia diciptakan Tuhan tidak dalam keadaan menderita. Bahkan kalau kita lihat, kapan manusia mengalami penderitaan? Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan menjuruslah kepada umat manusia. Bahkan apalagi kita tahu bahwa beberapa malaikat itu jatuh ke dalam dosa, sehingga apa? Malaikat-malaikat ini yang telah jatuh dalam dosa ini, yang telah menjadi si iblis, inilah yang membuat kita menderita. Bahkan penderitaan yang kita alami kadangkali bukan dari keinginan iblis, tapi keinginan kita sendiri. Manusia bisa membuat dirinya sendiri menderita. Karena apa? Keinginan daging, hawa nafsu, dan inilah yang ditekan oleh iblis. Sehingga keinginan daging ini kita maui. Akhirnya apa? Penderitaan muncul, sehingga penderitaan tersebut merobek jiwa kita, dan itu yang diinginkan iblis. Namun Tuhan sangat baik bagi kita dan sangat-sangat luar biasa. Baik di dalam penderitaan kita sendiri pun, Tuhan tetap melingkupi kita, melindungi kita. Bahkan penderitaan itu dibuat Tuhan sebagai penyataan kuasa Tuhan bagi manusia. Nah,
Saya tidak akan berbicara panjang lebar tentang penderitaan, tapi mengapa kita menderita menurut firman Tuhan sendiri. Saya tidak akan membawa kita ke dalam banyak ayat, tapi sedikit ayat saja pun setidaknya setiap orang yang mendengar video ini, orang akan mengerti dan merubah pola pikirnya, mindset pikirnya dengan penderitaan. Kurang lebih seperti ini. Lebih baik kita menderita datang kepada Tuhan daripada kita menderita datang kepada iblis. Kurang lebih seperti itu. Lebih baik kita datang kepada Tuhan daripada kita menderita terus kita datang kepada keinginan daging kita untuk memuaskan diri kita, setidaknya membuat kita melupakan tentang penderitaan yang kita alami. Lebih baik datang kepada Tuhan. Nah, menderitalah di dalam Tuhan. Nah, mengapa manusia menderita? Yang pertama, 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 6. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 6, ucapan syukur. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ayat 5, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Nah, menurut kitab 2 Korintus 1 ayat 3 dan 6, ketika kita menderita, terus selalu kita datang kepada Yesus, kepada Tuhan kita akan mengalami namanya penghiburan dari Tuhan. Sebelum kita masuk kepada jawaban Tuhan kepada kita, tapi terlebih dahulu kita akan mengalami penghiburan yang dari Tuhan. Kita akan dihibur. Sebagai contoh mungkin ketika seseorang menderita kemiskinan, kita katakanlah demikian, kesulitan ekonomi, kita katakanlah demikian. Lalu penghiburan apa yang sering dialaminya? Mungkin penghiburan yang diberikan Tuhan kepadanya adalah ada saja tiba-tiba orang yang tidak kita inginkan, tidak kita harapkan, datang membantu kita. Itu penghiburan dari Tuhan. Bahkan tiba-tiba saja tanpa kita pikirkan, berkat itu datang sendiri kepada kita ketika kita menyerahkan penderitaan kita kepada Tuhan. Itulah penghiburan yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebagai contoh, penghiburan yang diberikan kepada orang susah, orang-orang yang susah, orang-orang yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Mungkin dalam satu rumah tangga, kesulitan ekonomi, mungkin punya anak 5 atau 7 dan lain sebagainya. Kalau kita renungkan, kita tidak akan sanggup untuk mencukupi setiap kebutuhan manusia, kebutuhan kita. Karena kalau saya kasih sebuah pertimbangan, sebuah contoh, satu anak dari lahir sampai ketika dia tamat SMA, sudah berapa juta yang habis, puluhan juta, ratusan juta yang habis, bahkan mungkin sudah miliaran. Itulah sebagai bukti bahwa Tuhan menghibur manusia. Hanya saja manusia tidak mau memandang apa? Memandang kekuatan Allah, mujizat Allah, kuasa Allah. Padahal Allah sudah menyatakan kuasanya kepada manusia secara nyata. Nah, penderitaan itu bukan hal sesuatu yang apalah kita katakannya, bukanlah sesuatu hal yang sebenarnya menakutkan kalau kita datang kepada Yesus. Karena penghiburan itu yang harus kita nantikan, datang dari Tuhan. Sebelum kita menantikan, sebelum jawaban Tuhan diberikan, penghiburan akan diberikan.
Lalu apa maksud Tuhan di 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 6 adalah ketika kita mengalami masalah terus kita menghibur, ketika kita menderita terus kita mendapat penghiburan dan kita bahagia dengan penghiburan Tuhan itu, dan itulah yang harus kita berikan juga kepada orang lain. Ketika kita menderita dan kita berhasil keluar dari penderitaan itu, kita harus menghibur orang yang menderita. Itu yang diinginkan Tuhan. Di ayat 6-nya saya ulangi, di 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 6, di ayat 6-nya. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kami. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Jadi mengapa kita harus menderita? Agar apa? Ketika kita dihibur oleh Tuhan, kita akan menceritakan penghiburan itu juga kepada orang yang menderita. Sampaikan kepada orang-orang di sekitar Anda, katakan, percayalah kepada Yesus, engkau akan dihiburnya. Sama seperti aku, ketika aku mengalami masalah, aku pun dihibur oleh Tuhan. Berbagai macam cara Tuhan tidak habis akal untuk menghibur manusia, untuk menolong manusia, bahkan menyelesaikan masalah-masalahnya. Hiburlah orang. Ketika kita lepas dari penderitaan kita, ketika kita menerima penghiburan dari orang lain, hiburlah orang yang menderita juga. Selanjutnya, 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, mengapa harus menderita? Di dalam penderitaan, kita akan merasakan kasih Kristus. Kuasa Kristus bahkan lebih sempurna dari yang kita pikirkan dan kita bayangkan. Makanya Rasul Paulus berkata di 2 Korintus 12 ayat 9, di dalam penderitaan, di dalam pelemahan, kuasa Kristus, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sehingga di dalam kelemahanlah, di dalam penderitaanlah kita banyak mengerti bagaimana Allah bekerja dalam hidup kita. Bukankah demikian umat-umat Tuhan yang dikasihi Tuhan? Kalau kita tidak mengalami penderitaan, kita mungkin tidak akan mengenal Tuhan. Dan kita tidak mau tahu dengan Tuhan itu siapa dan bagaimana. Siapapun kita. Mungkin kita dalam keadaan kaya, bahagia, miskin, menderita, sukacita. Namun selalu akan ada penderitaan. Supaya kita mengenal Tuhan. Dan itu yang diinginkan Tuhan dalam sebuah penderitaan yang kita alami. Sedangkan begini, teman-teman Tuhan, sedangkan langit dan bumi aja Tuhan sanggup menciptakan, apalagi melepaskan kita dari penderitaan. Namun yang menjadi risiko sebagai kita manusia, ketika kita lepas dari penderitaan, kita juga kadang lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika kita keluar dari penderitaan, kita tidak lagi berkata, Tuhan, Engkau mulia, Engkau berkuasa, aku bersyukur kepadamu Tuhan. Tidak. Maka Tuhan biarkan kita mengalami penderitaan supaya kita melihat kuasa Tuhan menjadi sempurna, sehingga dengan kesempurnaan itu kita mengenal Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kita. Itu yang diinginkan Tuhan. Mengapa kita harus menderita? Mengapa kita menerima penderitaan di dalam dunia ini? Itu yang diinginkan Tuhan. Selanjutnya, Yesaya 38 ayat 17. Yesaya 38 ayat 17. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Nah, menurut kitab Yesaya 38 ayat 17, penderitaan yang pahit
itu menjadi keselamatan bagi manusia. Kenapa? Dengan penderitaan kita menyadari siapa yang sanggup menyelamatkan kita. Ketika kita melakukan dosa, lalu efeknya kita menderita, di situ kita akan tersadar, oh, apa yang kulakukan, dosa yang kulakukan ternyata membuat aku menderita. Sehingga apa? Di situ kita, di dalam kesadaran itulah kita mengerti Tuhan sedang menyelamatkan kita. Makanya Tuhan kasih kita penderitaan agar kita tersadar dengan dosa kita, dengan kesalahan kita, dan agar kita selamat, sehingga kita tidak jatuh ke lubang neraka, kita tidak jatuh dari lubang kebinasaan, karena Tuhan telah mengambil dosa kita dan melemparkannya jauh-jauh. Itulah makna dari penderitaan yang kita alami. Oleh sebab itu, sebagai umat-umat Tuhan, ketika kita mengalami penderitaan, atau siapapun yang mengalami penderitaan, kita harus saling menguatkan, kita harus saling mendukung, bukan saling menjelek-jelekan, bukan saling menjatuhkan, bukan saling mengutuki, bukan berkata, dia kurang berdoa, dia kurang ini, dia kurang itu, dia kurang bersekutu dengan Tuhan. Tidak, bukan itu menjadi masalahnya, bukan itu menjadi sebuah problema tentang penderitaan ini. Tidak, Tuhan mau kita saling menghibur, Tuhan mau kita saling mendukung, saling menolong. Itu saja, seberapa yang kita sanggup sebagai manusia. Gak usahlah kita berkata, kita bisa berikan dia sepeda motor, kita bisa berikan dia beras tiap bulan dan lain sebagainya, memberikan uang. Tapi setidaknya hiburlah dia dan jangan kutuki. Lihat Ayub, teman-teman, ketika Ayub menderita, teman-temannya malah mengutuki dia, mengatakan itu karena dosamu, itu karena salahmu. No, lihat Ayub, sampai betul-betul dia sudah menderita, mendengar lagi kata-kata yang menyakitkan hati, yang merobek jiwanya. Apa nggak semakin hancur hidupnya? Nah itu, seharusnya ketika orang menderita, disitulah kita datang mendukung. Ayo, semangat, jangan menyerah, sama-sama kita berjuang. Itu makanya di dalam penderitaan kasih akan menjadi nyata. Di dalam penderitaan kita akan bisa mengetahui siapa yang benar-benar ikut Tuhan atau tidak. Di dalam penderitaan kita bisa melihat siapa yang namanya teman, siapa yang namanya lawan. Di dalam penderitaan. Oleh sebab itu, sebagai umat-umat Tuhan, siapapun kita yang mengalami penderitaan, kesusahan, kelemahan, kemiskinan, siapapun kita yang mungkin mengalami sukacita, kekayaan berlimpah, siapapun kita, mari kita saling tolong menolong, kita saling menguatkan, kita saling mendukung, kita saling berjuang. Karena itu yang diinginkan Tuhan dalam hidup setiap manusia. Oleh sebab itu, sebagai ayat penutup bagi kita semua, dalam kitab Matius 11 ayat 28, Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita yang menderita sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, ketika kita menderita, datanglah kepada Tuhan Yesus. Karena kalau kita datang kepada manusia itu terbatas, pikirannya terbatas, banyak ketakutan yang dia pikirkan. Oleh sebab itu Tuhan bilang, ketika kita menderita, datanglah kepada Yesus. Yesus sanggup. Manusia tidak sanggup, manusia terbatas. Tapi ketika kita datang kepada Yesus, Yesus pasti tolong kehidupanmu, kehidupan kita semua, kehidupan anak-anak kita, masa depan anak-anak kita, masa depan keluarga kita. Datanglah kepada Yesus, dia akan memberikan ketenangan bagimu, jiwamu akan bahagia, bukan duka cita, tapi sukacita yang diberikan Tuhan bagimu. Ketika kita menderita, nantikanlah penghiburan Tuhan,
menuju pada jawaban-jawaban Tuhan Yesus. Untuk menutup firman Tuhan pada saat ini kita akan bernyanyi, ajaib kau Tuhan, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Oh Tuhan, selamanya takkan ku goyah Yesus, selamanya takkan ku goyah Tuhan. Imanku kepadamu Tuhan takkan pernah goyah. Yesus, Yesus Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau menopangku, Kau menguatkanku Tuhan.
Ajaib kau Tuhan, setiap perbuatanmu Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Yesus, makasih Tuhan. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan